Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majlis ilmu atau majlis ta'lim, di mana semuanya memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Salat berjamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah, lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Kemudian juga sambil menunggu tibanya waktu sholat juga, ya, ini juga memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar, bahkan termasuk jihad fisabilillah. Yang kata Nabi SAW, ala adullukum, maukah kalian kutunjukkan, ala ma yarfa'ullahu bihid darajat wa yamhu bihil khataya, amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajat dan hapuskan dosa-dosa. Bala ya Rasulullah, ya kata para sahabat, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, isbagul wudu, menyempurnakan wudu dengan menggabung yang wajib dengan yang sunnah, wa kathratul khuta ilal masjid, dan banyak melangkahkan kaki menuju masjid, yakni dengan salat berjamaah. Dan yang ketiga, wa intidharus shalah ba'da shalah, dan menunggu tibanya waktu salat berikutnya setelah melakukan salat, dan kita telah melakukan itu. Apa kata Nabi SAW? Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, itu termasuk ribat, ini termasuk jihad fisabilillah dalam hadis yang sahih. Kemudian juga kita sambil menunggu tiba waktu salat berikutnya, sambil kita taklim, ya, ngaji pun memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya Allah akan permudah jalan menuju surga, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut namanya di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Allah juga akan limpahkan rahmatnya, dikelilingi oleh malaikat, dan dilimpahkan kepada mereka sakinah, ketentraman. Dan yang kita pelajari adalah kitabullah, ya, Al-Qur'anul Karim, di mana ini di antara kewajiban kita terhadap kitabullah, yaitu kita membacanya, kemudian mentadabburinya, memahaminya, dan kemudian mengamalkannya. Karena untuk inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru, kitab yang kami turunkan penuh dengan keberkahan, liyadabbaru, agar mereka mentadabburi, ya. Jadi Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita tadabburi, untuk kita renungkan, ya, dan kita jadikan sebagai pedoman hidup dan kita amalkan, ya, bukan sekedar dibaca saja. Dan termasuk sarana agar kita dapat memahami kitabullah adalah membaca tafsirnya, ya. Dan kitab yang kita pelajari ini saya gabung dari beberapa kitab tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, tafsir Jalalain yang sudah ditahqiq, kemudian tafsir Aisarut Tafasir, tafsir Juz' Amma Syekh Ibnu bin Utsaimin, dan lain-lain. Maka jadilah ini, ya, buku ini. Baik, kalau kemarin kita telah mempelajari kisah Nabi Musa alaihi salam yang tertera di surah An-Nazi'at, ya. Dan secara garis besar sudah kita pelajari kandungan dari ayat 15 sampai 26, ya, kalau tidak salah.
Maka sekarang kita masuk ke ayat 27 dari surah An-Nazi'at. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'antum ashaddu khalqan amis samaa banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa awtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Baik, sementara sampai ayat 33 dulu. Ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa membangkitkan manusia setelah mereka mati itu mudah baginya. Ya. Allah berfirman, "A'antum, apakah penciptaan kamu asyaddu khalqa, lebih hebat, lebih berat, ya, amis sama ataukah langit? Banaha, Allah telah membangunnya." Ya. Yakni di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa membangkitkan manusia setelah mereka mati adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk-makhluk yang besar seperti langit, bumi beserta isinya, langit beserta isinya, ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang, ada planet yang keadaannya jauh lebih besar daripada manusia. Allah sanggup, apalagi cuma menciptakan manusia. Ya, maka kata Allah, apa kamu lebih hebat penciptaannya ataukah langit? Langit saja Allah mampu, apalagi cuma kamu. Seakan-akan seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membuktikan akan maha kuasanya Dia menciptakan manusia kembali setelah mereka mati di ayat yang lain. Misalnya firman Allah, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu pertama kali. Ya, dan Dia akan mengembalikan kamu setelah kamu mati, dan pengembalian itu lebih mudah baginya. Maksudnya apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu ya menciptakan kita pertama kali setelah sebelumnya kita nggak ada, ya, apalagi setelah sebelumnya ada, tentu lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang ada di hadapan kita dengan kita saksikan, kita lihat ada biji yang kering yang telah mati. Kemudian ketika kita lempar ke tanah yang basah, yang subur, kemudian tersiram air hujan, kita lihat tiba-tiba biji tersebut mengeluarkan tunas dan kemudian ya menjadi tumbuhan yang baru, padahal sebelumnya mati. Apa bedanya dengan manusia yang telah mati? Itu saja Allah Subhanahu wa taala bisa hidupkan kembali. Maka demikian pula manusia pun Allah Subhanahu wa taala bisa hidupkan kembali. Nah, inilah dalil akli yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran bahwa Dia mampu menghidupkan manusia yang telah mati. Di samping itu, kebijaksanaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengadakan hari kebangkitan dan pembalasan. Agar apa? Agar mereka yang berbuat baik tidak disia-siakan kebaikannya. Kasihan kalau misalnya sudah kita beribadah, sudah kita isi dengan ibadah sunnah juga. Di samping sholat fardu kita kerjakan sholat sunnah rawatib, di samping puasa Ramadan kita kerjakan puasa sunnah, ya, kita bersedekah juga, kita bayar zakat juga, ya, kita berzikir. Kalau nggak dikasih balasan, kasihan. Allah yakni tidak sejalan dengan sifatnya, ya, tidak bijaksana kalau umpamanya tidak memberikan balasan. Maka kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan balasan. Dan agar mereka yang melakukan kezaliman, kejahatan diberikan balasan yang setimpal. Ya, tidak sejalan kalau misalnya mereka manusia yang telah melakukan kejahatan, kezaliman,
melakukan penindasan kemudian dibiarkan, tidak diberikan balasan. Enak banget mentang-mentang berkuasa kemudian seenaknya saja menindas orang lain. Maka keadilan Allah menghendaki untuk mengadakan hari kebangkitan, hari pembalasan, agar mereka tidak, manusia berpikir berkali-kali lipat kalau ingin menindas orang lain. Enak banget kalau seandainya tidak ada pembalasan. Fir'aun, Haman dan pengikutnya ketika dia menyembelih ya bayi-bayi yang tidak berdosa ya, karena tidak ingin kekuasaannya digulingkan, bayi yang lahir ya belum lama menikmati udara segar di dunia, pemandangannya ya, belum lama hidup, hanya beberapa saat langsung digorok ya. Sehingga ketika itu ibu-ibu banyak pada menangis, pingsan melihat anaknya digorok ya, hidup-hidup ya. Ya. Kalau seandainya tidak ada kebangkitan dan pembalasan, enak banget Fir'aun telah menyembelih ya bayi-bayi laki-laki yang lahir, sampai saking banyaknya yang dibunuh sama Fir'aun laknatullah alaih ya. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala laknat, karena kejamnya enggak tanggung-tanggung ya. Sampai ada masukan dari kaumnya, kaum Kibti, wahai Fir'aun, secara makna, kalau banyak laki-laki yang dibunuh dari Bani Israel, jumlah laki-laki mereka sedikit, kita nggak ada orang yang bisa kita perbantukan untuk pekerjaan kita, untuk urusan kita. Jangan banyak yang dibunuh. Akhirnya Fir'aun memberikan keputusan baru, tahun ini misalnya dilakukan penyembelihan bayi, tahun depan dibiarkan. Ya, itu saking kejamnya Fir'aun. Maka dengan adanya pembalasan, supaya mereka-mereka yang tertindas, terdolimi sejuk matanya, karena telah terobati. Makanya kenapa Fir'aun saat dibinasakan itu dilihat, ditonton oleh Bani Israel. Faedahnya apa? Litasyafi, supaya terobati sakit hati mereka. Ya, karena telah menindas, menyembelih, menggorok anak-anak Bani Israel, maka sebagai istilahnya hukumannya, Bani Israel nonton itu ketika Fir'aun hendak ditenggelamkan, puas. Nah ini nih, secara mana syukurin gitu seakan-akan. Cuma itu nggak cukup kalau cuma sekali doang ditenggelamkan. Dia harus berkali-kali disiksa, karena jumlah orang yang dibunuhnya banyak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an di surah Ghafir, "An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya." Neraka diperlihatkan terus kepada Fir'aun di alam kuburnya di pagi dan sore hari. Diperlihatkan nih yang akan kamu rasakan ketika nanti di hari kiamat. Pagi diperlihatkan, ngelihat aja udah merinding dan ketakutan, setengah mati. Ya, sore diperlihatkan lagi. Wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan ketika telah tiba hari kiamat dikatakan, masuklah kalian wahai Fir'aun berikut pengikutnya ke dalam azab yang sangat-sangat pedih. Gitu. Nah itu kenapa? Yakni Allah Subhanahu wa taala mengadakan hari kebangkitan dan pembalasan. Dan ternyata ini juga punya pengaruh dahsyat dalam kehidupan seseorang, agar seseorang mengisi hidupnya dengan berbuat baik, agar mendapatkan balasan yang baik, karena Allah akan melipat gandakan. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa yang datang menghadap Allah dengan satu kebaikan, maka dia memperoleh 10 kali lipat balasan kebaikan. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Sedangkan barang siapa yang datang dengan membawa satu kejahatan, maka dia tidaklah dibalas kecuali sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Selanjutnya firman Allah Ta'ala, rafa'a samkaha fasawwaha. Allah telah meninggikan ya, langit itu, bangunannya, dan menyempurnakannya. Jadi kita lihat langit itu tinggi ya. Langit sangat tinggi. Antara langit yang satu dengan langit berikutnya jaraknya sangat jauh, ratusan
ribu tahun, ya, perjalanan. Di surah Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'rujul malaikatu warruh. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Para malaikat, demikian pula malaikat Jibril naik menghadap Allah. Karena malaikat kadang turun dari langit ke bumi, kadang naik dari bumi ke langit. Dan mereka terbang karena punya sayap. Sayapnya ada yang 2, 3, 4, bahkan ada yang 600 sayap seperti malaikat Jibril. Itu naik menghadap Allah memakan waktu sehari, yang kalau ditempuh oleh kita memakan 50.000 tahun. Ya, menunjukkan kecepatannya sangat cepat sekali. Ya, kalau kita naik pesawat kecepatannya mungkin ya perjalanan 1 jam 500 km misalnya. Ya, kalau malaikat cepat karena sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika Isra dan Mi'raj, beliau menaiki buraq, ya. Buraq ini sekali langkah sejauh pandangan mata. Ya, ini sekali langkah langsung disitulah dia berada. Langkah lagi, jauh lagi, langkah lagi, jauh lagi, dan seterusnya. Ya, para malaikat naik menghadap Allah memakan waktu sehari, yang kalau ditempuh oleh kita makan 50.000 tahun. Kata Allah di surah Al-Ma'arij. Ya. Nah, menunjukkan apa? Ketinggian langit. Langit sangat tinggi. Ya, langit sangat tinggi. Dan bagaimana malaikat itu cepat terbangnya, ya, ke atas langit. Makanya malaikat lebih perkasa daripada jin. Tetapi meskipun malaikat sebagai makhluk perkasa, mereka sangat takut kepada Allah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan keputusan, mereka sampai merinding, ya, dan kemudian pingsan. Itu saking takutnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun sadar, ya. Padahal mereka secara fisik paling perkasa dibanding jin, apalagi manusia. Tapi sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mampu meninggikan langit. Ya. Dan ditinggikannya pun kalau kita biasa kalau meninggikan atap itu harus menyiapkan penyangganya. Ini enggak pakai penyangga. Ya, tanpa tiang. Ini bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah begitu, ya, kita lihat rapih, tidak ada lubang di langit itu yang tembus ke langit berikutnya, ke langit berikutnya. Allah Subhanahu wa taala tinggikan dan sempurnakan. Disempurnakan, Allah Subhanahu wa taala luaskan area langit seperti yang kita lihat, disamakan tepinya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala hias dengan bintang-bintang, ya. Zinatan lisama, sebagai bintang-bintang itu sebagai hiasan bagi langit, sehingga kita lihat langit ada bintang-bintang menjadi tampak indah. Kalau cuma nggak ada cuma langit begitu saja, nggak ada bintang-bintang, kurang indah. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan pula bintang-bintang di sana, yang banyak faedah dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang. Di antaranya penghias langit, pelempar setan, dan sebagai penunjuk arah bagi musafir. Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di sini terangkan nikmatnya kepada manusia agar mereka bersyukur dan tidak kufur, agar mereka beriman kepada Allah, Rasulnya, beriman kepada hari kiamat, pembalasan, yang mana ini kebaikannya buat mereka. Wa awtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah juga menjadikan, ya, malam gelap gulita, siang terang benderang, ya. Sehingga dengan adanya malam dan siang, kita semakin nikmat hidup di dunia ini. Ada malam nyaman istirahat, ya. Kita dapat beristirahat dengan tidur dengan nyenyak, ya, dan membuat fisik kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Yang kalau seandainya badan ini terus bergerak, beraktivitas, ya, membuat kita kelelahan,
kecapean dan sakit, ya. Ya, maka Allah istirahatkan badan ini dengan adanya malam sehingga sempurna istirahatnya, ya. Kemudian bukan hanya Allah Subhanahu wa taala adakan malam, tapi Allah Subhanahu wa taala juga adakan siang. Yang mana dengan siang kita banyak mendapatkan manfaat dengan adanya matahari, ya, kita merasakan kehangatan, ya, yang basah, pakaian kita yang basah menjadi kering, suasana menjadi terang, yang kalau seandainya istilahnya kita akan merasakan bagaimana besarnya nikmat terang itu, ya, ketika seperti ini di malam hari, ya, suasana gelap dengan terang kita mudah mencari barang yang hilang, mencari penghidupan, dan tanaman-tanaman kita pun buah-buahan cepat matang, tumbuh dengan baik, badan kita pun sehat, kita merasakan kehangatan dan maslahat-maslahat lainnya, ya. Kita nggak perlu menyiapkan energi cahaya yang kalau seandainya nggak ada terang, ya, banyak yang harus kita keluarkan, ya. Kita harus siap sedia lampu, menyalakan lampu di setiap saat, ya. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Setelah itu bumi pun, ya, Allah hamparkan. Perlu diketahui, ya, berdasarkan ayat yang lain seperti di surah Fussilat ayat 9 sampai 12, bahwa bumi ini, ya, diciptakan sebelum langit. Jadi antara langit dan bumi mana dulu? Bumi lebih dulu. Bumi lebih dulu diciptakan. Hanya saja penghamparan nanti akan diterangkan maksud penghamparan di sini. Maksudnya dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas itu, ya, Allah Subhanahu wa taala lakukan setelah Allah ciptakan langit. Maka kata Allah, wal arda ba'da dzalika dahaha. Setelah Allah Subhanahu wa taala tinggikan langit, hiasi langit, ya, maka baru kemudian ke bumi Allah Subhanahu wa taala lengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang ada di muka bumi. Apa? Seperti yang kita saksikan, ada gunung-gunung, ada perbukitan, ada air terjun, ada banyak tumbuhan, hewan-hewan. Kita yang sering jalan-jalan tahu bagaimana indahnya dunia ini, ya. Kadang hari Sabtu atau Ahad kita liburan ke puncak gunung, kita lihat pas di pagi hari atau di sore hari betapa indahnya dunia yang kita tempati ini, ya, dengan bukit-bukitnya, pepohonannya, di pagi hari ada kabutnya, ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan sebagai walakum fil ardi mustaqar, sebagai tempat kita tinggal tempati agar kita nyaman hidup di dunia ini. Kalau seandainya keadaan bumi itu seperti bulan gersang, gimana rasanya? Gimana rasanya kalau bumi itu gersang seperti planet-planet yang lain? Gimana Pak kalau seperti itu? Ya, makanya cocok kalau manusia ditempatkan di bumi ini. Allah tahu yang istilahnya buat manusia nyaman itu kayaknya nggak cocok di planet bulan, meskipun ada di antara manusia yang coba-coba katanya mau tinggal di bulan, ya nggak bakal hidup di sana. Memang ada hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air yang ada kering, baru hidup sebentar udah mati, ya kan? Nah itu maka Allah mengetahui bahwa yang cocok buat manusia itu hidup tinggal di bumi karena sudah Allah lengkapi, ya, walakum fil ardi mustaqar. Ada tempat tinggal wa mata'un ilahin, dan ada berbagai macam perlengkapan, ya, kesenangan, kenikmatan sampai waktu yang ditentukan, ya. Nah itu di antara penyempurnaan atau penghamparan Allah Subhanahu wa taala kepada bumi adalah akhraja minha ma'aha wa mar'aha.
Allah pun ya keluarkan di bumi itu ya mata air. Ya. Allah lengkapi dengan adanya sumber-sumber air, mata air, ya, yang seperti yang kita rasakan. Dan Allah simpan air pun di dalam bumi sehingga masing-masing kita ya mudah mengeluarkannya dengan pompa air, dengan sanyo, ya. Kalau seandainya air hanya di tempat tertentu saja, di gunung saja, gimana rasanya? Kita harus pergi ke sana jauh, minta dikirimin ke sini, air harus hemat-hemat banget gitu ya. Meskipun bagusnya kita tetap hemat ya dengan nikmat yang kita rasakan sekarang ini gitu ya. Tetapi ini bagaimana? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan lah istilahnya. Banyak banget ya. Sehingga di rumah kita masing-masing ada air, nggak perlu kita mampir ke rumah tetangga atau pergi jauh mencari air ya. Wa mar'aha, juga Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga kalau kita punya hewan ternak kita nggak susah payah menyiapkan makanannya, digembalakan tinggal makanin rumput, dedaunan dan sebagainya. Wal jibala arsaha, gunung-gunung pun Allah pancangkan ya dengan teguh, yakni dengan adanya gunung, bumi yang kita tempati ini yang mana sebagian besarnya terdiri dari lautan tidak goyang ya, tidak goyang dengan Allah tancapkan gunung-gunung di bumi ini. Dan manfaat lainnya dengan adanya gunung, di samping kita merasakan keindahan, kita bisa menempati sebagian area di sekitar gunung misalnya, terutama kalau gunungnya bukan gunung yang gunung Merapi yang khawatir meletus gitu ya, kan ada banyak yang enggak aktif. Di samping itu juga masyarakat menjadi lebih aman karena terlindungi oleh gunung sehingga enggak kena yang namanya angin topan atau angin puting beliung karena terhalang oleh gunung. Dan manfaat-manfaat lainnya yang dirasakan oleh dengan adanya gunung ya. Nah, kalau itu semua Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan, mengadakan, apalagi cuma menciptakan manusia, dan harusnya mereka bersyukur. Sudah dikasih banyak kenikmatan, disuruh beriman, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kebangkitan, enggak mau. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah menggunakan berbagai macam metode cara untuk mengembalikan manusia ya. Tapi mereka karena Allah berikan pilihan ya, tidak dipaksa, tapi kebanyakan mereka malah memilih jalan jalan keburukan ya, jalan kebinasaan yang malah membinasakan dirinya. Allah sudah sayang ya, mengarahkan, membimbing, telah menciptakan, tidak dibiarkan begitu saja, menurunkan kitab, mengutus rasul, kurang apa lagi bahasa kasarnya ya. Mata'al lakum wa li an'amikum, itu semua adalah untuk kesenangan kamu dan hewan ternakmu. Tapi ingat, fa idza ja'atit tammatul kubra, ada saat ya tibanya hari kiamat ya. Mas sebelum ini kita tarik pelajaran dulu ya dari beberapa ayat yang tadi kita pelajari, bahwa ayat tadi yang kita pelajari menetapkan adanya kebangkitan dan pembalasan, juga menerangkan banyaknya nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, dan disyariatkan berdalih dengan yang besar untuk yang kecil, yang banyak untuk yang sedikit, dan seterusnya. Selanjutnya kita baca lagi ayat berikutnya, ayat 34 ya. Ini sudah mau isya atau mau diskusi saja. Ini cuma sedikit saja ini. Kita sampai saya bacakan sedikit. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ja'atit tammatul kubra
يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka apabila malapetaka yang besar, yakni hari kiamat telah tiba. Nah, ini kita hidup di dunia ada waktunya. Sebagaimana ada ajal, waktu kita akan meninggalkan dunia, demikian pula ada waktu dunia ini akan berakhir. Ya, itulah tibanya hari kiamat. Bagaimanakah keadaannya? Sesuai dengan kata qammah, artinya malapetaka yang besar, yang merata ketika sudah tiba. Ya. Ketika itu, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-Hajj, yauma tarawnaha, pada hari engkau menyaksikannya, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, maka seorang ibu yang menyusui anaknya sampai lalai dengan anaknya sendiri. Saking apa? Perhatiannya terhadap keselamatan dirinya. Lagi nyusuin sampai dilepas. Itu kan kalau bukan dahsyatnya bukan main, ya. Kalau cuma biasa nggak akan dilepas. Kalau cuma biasa. Tapi karena dahsyatnya bukan main, maka sampai nggak perhatian terhadap bayinya sendiri. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan wanita yang hamil langsung keguguran, ya. Wanita yang hamil langsung keguguran. Berarti dahsyatnya bukan main, ya. Dan biasanya keguguran ya setelah ada mungkin dibuat kaget yang begitu istilahnya, atau dibuat ya kalau kaum wanita sudah tahu ya, maksudnya ibu-ibu kadang-kadang yang hamil ya, makanya yang boncengnya harus pelan-pelan ya, ada gajulukan istilahnya khawatir nanti anaknya atau janinnya ya, atau dianya istilahnya keguguran ya. Kalau ini saking dahsyat langsung keguguran. Kata Allah juga, wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara, dan kamu lihat manusia kayak mabok, goyang sempoyongan sana sini, bukan karena mereka habis minuman keras, ya, tetapi karena ya wa ma hum bisukara, dan mereka tuh nggak mabuk, walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah begitu dahsyat, sehingga engkau lihat manusia sempoyongan kayak orang mabuk, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, bagaimanakah keadaannya ketika tiba hari kiamat? Ya, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ya, pada hari kiamat manusia pun teringat tentang apa yang telah dikerjakannya sewaktu di dunia, baik atau buruk. Bagaimana bisa ingat? Yakni karena pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bukakan untuk dia catatan amalnya. Lalu dia pun disuruh membacanya, maka kemudian apa yang telah dia lupakan jadi ingat, oh iya, saya pernah mengerjakan ini, saya pernah mengerjakan itu, saya pernah macam-macam perbuatannya. Kata Allah, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Dan setiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetap kalung pada lehernya, dan kami akan keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpai dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri yang menjadi penghisap terhadap dirimu, ya. Allah juga berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah
wallahu raufum bil ibad. Pada hari ketika setiap diri mendapati ya perbuatannya yang baik di hadapannya, begitu juga kejahatan yang dikerjakannya dilihatnya. Ia ingin kalau seandainya antara dia dengan hari itu ada masa yang jauh, masih lama ya, kalau saja kiamat masih lama sehingga dia bisa memperbaiki dirinya, mengejar kekurangannya, menutupi keburukannya, tapi bukan waktunya lagi. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, ya, dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya, ya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya, maka jauh-jauh hari Allah peringatkan, ya, ketika manusia masih hidup, ya, di dunia Allah peringatkan liyungdira man kana hayya, agar Al-Quran menjadi peringatan bagi mereka yang hidup, ya. Kalau Allah nggak sayang, Allah nggak akan peringatkan, biarin aja gitu. Tapi karena Allah inginkan kebaikan buat mereka, tapi sayang banyak manusia ya tidak mau dengerin, tidak mau memperhatikan, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan neraka pun diperlihatkan dengan jelas kepada orang yang melihat ketika itu. Bagaimana? Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa ketika manusia berada di padang mahsyar, tempat yang datar, tempat yang rata, ya, setelah manusia merasakan penderitaan di padang mahsyar, ya, maka kemudian diangkat matahari dari mereka, dijauhkan lagi, kemudian dipadukan dengan bulan dan dijatuhkan ke dalam neraka. Dan ketika itu waji'a yauma idzin bi jahannam, neraka jahanam pun dihadirkan ke tengah-tengah manusia. Saat dihadirkan, dan neraka jahanam ini besar dan berat, ditarik, ada 70.000 talinya, dan setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat, saking besar dan beratnya. Digeret, ya, dihadapkan kepada manusia. Kata Allah, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan. Ketika itu orang-orang pun pada sadar, wa anna lahu dzikra, tetapi sadar ketika itu bukan waktunya lagi, ya. Ketika itu mereka pun berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, wahai kiranya dulu ketika di dunia saya mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang ini, ya, tapi ternyata, ya, istilahnya sudah enggak punya kesempatan lagi, ya. Banyak yang menyesal ketika itu. Nah, ini ketika ini yauma yatadzakkarul insan ma sa'a, pada hari itu manusia teringat apa yang telah dikerjakannya. Ingin kalau seandainya dikasih kesempatan lagi hidup agar mengisi waktunya dengan amal soleh, agar mengejar kekurangannya, tapi ya hayhata, bukan lagi waktunya. Kemudian Allah terangkan untuk siapakah neraka ini. Fa amma man tagha, adapun orang mereka yang melampaui batas dari yang ditetapkan. Ya, apa maksud melampaui batas ini? Ada beberapa tafsir. Pertama, bisa maksudnya, ya, dia telah melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai macam dosa, terutama dosa-dosa besar. Tidak ada dosa pun kecuali dia datangi, ya. Itu kan melewati batas. Udah dibatasin jangan ngelakuin ini, tapi dilanggar, namanya melampaui batas. Atau maksud yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan bahwa yang berhak disembah dan bahwa Allah ciptakan manusia adalah untuk menyembah hanya kepada Allah. Itu sudah ketetapan. Ketika manusia malah menyembah selain Allah, berarti dia melampaui batas, ya, melanggar aturan. Atau bisa juga maksudnya Allah sudah ciptakan manusia, Allah tetapkan bahwa mereka diciptakan untuk beribadah kepadanya, sebagaimana jin juga sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika manusia yang harusnya mereka beribadah,
tapi nggak mau menyempatkan beribadah di sela-sela waktunya, maka dia juga sama disebut dengan tagha. Sehingga kata Allah, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, yang difikirkan, yang diusahakan adalah agar istilahnya bisa hidup enak di dunia, ya, nggak sempat sama sekali sela-sela waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sampai terus-menerus nggak berhenti. Ada yang sibuk dengan dunia, bermain bola misalnya, olahraga misalnya, ya, waktunya sholat lewat aja terus. Ada yang berdagang, waktunya sholat terus aja berdagang. Ada yang bekerja, waktunya sholat terus aja bekerja, ya, sampai nggak sempat yang namanya beribadah. Dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kata Allah, orang yang seperti ini, fa innal jahima hiyal ma'wa. Pulangnya nanti, ma'wa itu dari kata awa ya'wi, ya, artinya kembali. Maka tempat pulangnya itu kembalinya bukan lagi ke surga, ya, tetapi ke neraka. Pulangnya itu ke neraka, ya. Itulah kampung halamannya. Allah sudah terangkan, kalau kamu seperti ini wahai manusia, mengisi hidup dengan dosa-dosa, melanggar aturan Allah, malah menyembah selain Allah, tidak mau mengisi hidup di dunia dengan beribadah minimal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, maka ingat, ya, Allah peringatkan, tempat kembali kamu ini bukan ke surga tapi ke neraka. Tapi kalau kamu memperbaiki diri kamu, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa, dan adapun orang yang takut nanti akan berhadapan dengan Allah, merinding kalau ditanya Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah dia kerjakan, amal apa, ya, perintahnya sudahkah dikerjakan, larangannya apakah sudah dijauhi, takut nanti berhadapan dengan Allah dan ditanya tentang hal tersebut, dia pun kemudian nahan nafsa. Nahan nafsu dari bahasa Arab, wa nahan nafsa, dan dia pun menahan nafsunya, anil hawa, dari memperturutkan hawa nafsunya, ya, dia lawan, dia cegah yang nafsunya ingin bersenang-senang, yang nafsunya ingin mendatangi kemaksiatan, dia lawan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka pulangnya inilah dia ke surga. Surgalah yang akan menjadi tempat kembalinya, ya, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tafsir dari surah An-Nazi'at ayat 15, ya, ayat 27 mungkin sampai 41, insyaallah mungkin pada kesempatan yang lain kita bisa lanjutkan karena waktu Isya sudah masuk. Sampai di sini, wallahu a'lam. Cukup, mungkin tidak ada pertanyaan, ya, karena waktu Isya sudah masuk. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta